Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan Ibu Eka. Kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi di dunia jika tidak ada tumbuhan? Mampukah kita bertahan hidup jika tidak ada tumbuhan? Jawabannya tentu tidak. Karena tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal dengan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat serta menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Di bagian manakah fotosintesis berlangsung? Pada umumnya, pabrik tempat fotosintesis adalah daun. Fotosintesis berlangsung pada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon. Jaringan tiang dan bunga karang merupakan bagian yang disebut daging daun atau mesofil. Di dalam sel-selnya terdapat banyak organel berbentuk bulat atau lonjong yang berwarna hijau, disebut kloroplas. Kloroplas inilah tempat terjadinya fotosintesis. Inilah organel yang dinamakan kloroplas. Struktur kloroplas terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antar membran, tilakoid, stroma, lumen tilakoid, dan tumpukan tilakoid dinamakan grana. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan energi cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya. Sehubungan dengan hal tersebut, bisakah reaksi gelap terjadi di siang hari? Jawabannya bisa, karena reaksi gelap tidak dipengaruhi dengan ada atau tidaknya cahaya, tetapi bergantung kepada energi kimia. Yuk kita bahas satu persatu, biar paham dan jelas. Tonton videonya sampai selesai ya. Reaksi terang. Reaksi terang, ciri khasnya membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru, terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem dalam fotosintesis terdiri dari dua, fotosistem 1 dengan panjang gelombang P700 dan fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Fungsi pigmen dalam fotosistem yaitu menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fotofosforilasi non-siklik, yaitu proses yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen.
Bagaimana fotofosforilasi non-siklik terjadi? Pertama, diawali dengan peristiwa fotolisis air atau pemecahan molekul air yang menghasilkan hidrogen, elektron, dan oksigen. Elektron akan ditangkap oleh fotosistem 2 P680. Elektron bergerak kemudian ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian, elektron bergerak lagi dan melewati aseptor-aseptor yaitu plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan sampai ke fotosistem 1 P700. Perjalanan elektron melalui aseptor-aseptor tersebut menghasilkan energi ATP. Sesampainya di fotosistem 1, elektron akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. Selanjutnya, akan melewati aseptor ferredoksin. Perjalanan terakhir, elektron akan bereaksi dengan molekul 2H+ dan NADP, membentuk NADPH2. Sedangkan oksigen, hasil dari fotolisis air tadi di tahap awal, akan dilepaskan ke atmosfer. Dan inilah ringkasan dari fotofosforilasi non-siklik. Silakan anak ibu mempelajarinya kembali. Sekarang kita akan mempelajari fotofosforilasi siklik, yaitu proses yang melibatkan hanya fotosistem 1 dan hanya menghasilkan ATP. Fotofosforilasi siklik dimulai dari elektron yang telah berada di fotosistem 1 akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. Elektron dari aseptor primer bergerak kembali menuju aseptor ferredoksin, plastoquinon, kemudian menuju kompleks sitokrom B. Dilanjutkan ke plastosianin dan kembali lagi ke fotosistem 1. Proses tersebut berlangsung terus dan berulang-ulang. Pada saat perjalanan elektron tersebut menghasilkan energi ATP. Oleh karena itu, pada reaksi terang fotosintesis yang terdiri dari tahap fotolisis dan fotofosforilasi dihasilkan oksigen, NADPH2, dan ATP. Dan inilah ringkasan dari fotofosforilasi siklik. Nah, sekarang kita akan mempelajari reaksi gelap. Reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya, tetapi membutuhkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi di stroma dan menghasilkan glukosa. Reaksi gelap atau dikenal juga dengan siklus Calvin-Benson terdiri dari 3 proses. Yang pertama fiksasi, kemudian reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Bagaimana reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson terjadi? Mari kita pelajari bersama. Pertama, proses fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. Pengikatan karbon dioksida oleh RUBP dipercepat dengan adanya enzim Rubisco. Yang kedua, tahap reduksi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh RUBP tersebut akan membentuk senyawa yang disebut 3-PGA atau fosfogliserat asid sebanyak 12 mol. Selanjutnya, 3-PGA bereaksi dengan ion H+ dari NADPH membentuk 1,3 di-PGA sebanyak 12 mol. Selanjutnya, oleh energi ATP, kemudian terbentuklah senyawa 3-PGAL atau fosfogliseraldehid sebanyak 12 mol. Perubahan PGA menjadi PGAL inilah yang disebut dengan proses reduksi. Ketiga, senyawa 3-PGAL sebanyak 12 mol yang dihasilkan selanjutnya
2 mol PgAl akan digunakan untuk membentuk 1 mol glukosa dan sisanya sebanyak 10 mol PgAl akan dipakai untuk membentuk RuBP kembali dan untuk mengikat karbon dioksida kembali. Peristiwa ini dikenal dengan regenerasi. Dan inilah penjelasan dari reaksi gelap. Semoga anak-anak ibu bisa mengulang-ulangnya kembali dan memahaminya. Dari video ini, kita telah mempelajari salah satu contoh peristiwa anabolisme, yaitu fotosintesis. Dan inilah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Pertama, reaksi terang membutuhkan energi cahaya, terjadi di tilakoid, kemudian membutuhkan air dan menghasilkan oksigen serta ATP dan NADPH. Sedangkan reaksi gelap ini membutuhkan ATP, NADPH, dan karbon dioksida serta menghasilkan glukosa. Terjadinya di stroma. Inilah ringkasan dari fotosintesis, baik itu reaksi terang maupun reaksi gelap yang telah kita pelajari di video ini. Demikian materi kita tentang anabolisme, yaitu fotosintesis. Semangat belajar anak-anakku, semoga sehat selalu dan salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.